Kita semua tahu lah ya, betapa cepatnya sebuah cerita bisa meledak di internet. Cuma butuh satu video, satu tuduhan, tiba-tiba jutaan orang udah ngomongin. Tapi seberapa sering sih kita benar-benar tahu cerita utuh di baliknya? Nah, kali ini kita akan bedah satu kasus yang persis kayak gitu. Oke, jadi ceritanya mulai dari sini. Ada sebuah video dari seorang mantan akuntan yang langsung viral. Tuduhannya serius banget loh, ini menyangkut program bantuan makanan dari pemerintah. Ya, seperti yang bisa ditebak, internet langsung heboh. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah semua tuduhan dan pembelaan yang saling sahut-sahutan ini, apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita coba urai satu-satu faktanya bareng-bareng, biar kita bisa lihat gambaran lengkapnya. Kita mulai dari akarnya dulu ya, dari tuduhannya. Klaim ini datang dari Vina Alivia Fauziah. Dia ini mantan akuntan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau disingkat SPPG. Mari kita lihat apa sih inti masalah yang diangkat. Inti masalahnya tuh sebenarnya simpel banget, seperti yang bisa kita lihat di sini. Jadi menurut Vina, ada pesanan pembelian untuk 11 karung beras. Tapi yang sampai di lokasi itu cuma 9 karung. Nah, selisih 2 karung inilah yang jadi pusat dari semua keributan ini. Dan ini dia nih, tuduhan utamanya, langsung dari Vina sendiri. Dia bilang kalau laporannya sengaja diubah biar kelihatan cocok dengan pesanan awal, yaitu 11 karung. Padahal yang diterima cuma 9. Ini bukan cuma soal salah catat loh, ini tuduhan manipulasi data yang disengaja. Ya, tapi kan setiap cerita pasti ada dua sisi dong. Setelah tuduhan itu viral kemana-mana, pihak SPPG jelas nggak tinggal diam. Mereka pun keluar dan memberikan penjelasan versi mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kepala SPPG, Fikri, akhirnya buka suara. Menurut dia, ini semua cuma miskomunikasi. Katanya hari itu ada kebutuhan mendesak buat ganti beberapa bahan kayak beras, ayam, dan buah yang ternyata rusak atau kurang. Dan poin kuncinya nih, data yang diviralkan sama Vina itu, menurut Fikri, belum data final, belum sinkron. Fikri ini bener-bener nekenin kata miskomunikasi. Dia ngegambarin situasinya tuh darurat, di mana timnya harus gerak cepat di lapangan. Nah, menurut dia, inilah alasan kenapa data awal yang dipegang Vina kelihatan janggal. Karena data itu memang belum sempat disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan. Dan pas semua orang lagi nunggu-nunggu nih, bakal jadi drama panjang adu bukti, ceritanya malah belok tajam. Bener-bener nggak terduga. Yuk kita lihat babak akhir yang cukup mengejutkan dari kisah ini. Dan ya, ini dia. Orang yang memulai semua ini, Vina, kembali muncul ke publik. Tapi kali ini pesannya beda banget. Dia bukan lagi menuduh, tapi justru memberikan klarifikasi. Dan inilah akhir dari ceritanya. Vina sendiri mengakui kalau data yang dia sebarkan itu ternyata belum lengkap, yang akhirnya memicu kesalahpahaman. Dia juga menegaskan kalau klarifikasi ini dibuat atas inisiatifnya sendiri tanpa paksaan. Tuduhan yang tadinya viral itu pun selesai dengan sebuah pengakuan. Jadi setelah semua drama ini selesai, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Soalnya kasus ini kan lebih dari sekedar ribut-ribut di satu kanton aja ya. Ini jadi cerminan dari sebuah tren yang jauh lebih besar di era digital kita sekarang ini. Jadi apa pelajaran utamanya? Pertama, kecepatan informasi sering banget ngalahin akurasi. Konteksnya suka ketinggalan di belakang. Kedua, seperti yang kita lihat, data yang nggak lengkap itu ternyata bisa sama bahayanya kayak berita bohong kan? Kasus ini jadi pengingat banget buat kita semua tentang pentingnya verifikasi sebelum kita ikut-ikutan menghakimi. Dan betapa pentingnya komunikasi untuk menyelesaikan masalah dari akarnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang jujur aja penting banget buat kita semua. Dalam semangat kita menuntut transparansi dan pertanggungjawaban, gimana caranya kita bisa memastikan kalau kita nggak malah jadi bagian dari masalah dengan ikut menyebarkan informasi yang belum utuh dan terverifikasi? Nah, itu dia, sebuah pemikiran buat kita renungkan bareng-bareng.